Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Akbar, STMT, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Puja Putriani dengan NPM 2019-22-201-008. Izinkan saya di sini untuk membacakan hasil makalah saya yang berjudul Menuju Terciptanya Sistem Transportasi Berkelanjutan di Kota-Kota Besar di Indonesia. Sekarang masuk pada latar belakang. Latar belakang masalah. Masalah kemacetan lalu lintas biasanya timbul pada kota yang penduduknya mencapai lebih dari 2 juta jiwa. Pada akhir tahun 2000, diperkirakan kemacetan lalu lintas akan terjadi di beberapa kota lain seperti Semarang, Palembang, Makassar, Bogor, berlanjut ke Kota Malang dan Bandar Lampung. Sementara pada tahun 2020, hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia akan dihuni lebih dari 2 juta jiwa, yang berarti pada dasawarsa tersebut para pembina daerah perkotaan akan dihadapkan pada permasalahan baru yang memerlukan solusi yang baru pula, yaitu permasalahan transportasi perkotaan. Pada identifikasi masalah. Yang pertama, peningkatan penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan peningkatan kerusakan kualitas kehidupan, terutama di daerah pusat perkotaan, kemacetan, dan tundaan pada beberapa ruas jalan. Juga terjadi polusi lingkungan, baik suara maupun udara. Yang kedua, tingkat pertumbuhan pergerakan yang sangat tinggi yang tidak mungkin dihambat. Sementara sarana dan prasarana transportasi sangat terbatas, mengakibatkan aksesibilitas dan mobilitas menjadi terganggu. Sekarang ini program pembangunan jalan di daerah perkotaan membutuhkan biaya dalam jumlah yang sangat besar. Lanjut masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, hal apa yang dapat mempengaruhi penggunaan kendaraan pribadi lebih banyak daripada moda angkutan umum? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kemacetan tersebut? Next, sekarang pada tujuan penelitian. Dapat dibayangkan beberapa banyak uang dan waktu yang terbuang percuma karena kendaraan terperangkap dalam kemacetan lalu lintas. Dan beberapa banyak uang yang dapat disimpan jika kemacetan lalu lintas dapat dihilangkan. Pada saat bangsa Indonesia masih disibukkan dengan bagaimana membayar hutang dan mencari pinjaman pada saat yang sama, tanpa disadari atau mungkin sudah disadari, terjadinya proses kemiskinan dan pemborosan kota yang terjadi secara besar-besaran. Dibiarkan terjadi. Disinilah tujuan utamanya bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut demi kemajuan negara Indonesia. Lanjut pada manfaat penelitian, yaitu agar negara kita menjadi negara yang tidak selalu memikirkan hutang yang selalu besar dan juga menjadi negara maju seperti negara lain karena berapa banyak uang dan waktu yang terbuang percuma karena kendaraan terperangkap dalam kemacetan lalu lintas. Dan berapa banyak uang yang dapat disimpan jika kemacetan lalu lintas dapat dihilangkan. Lanjut pada batasan masalah. Ada dua, yang pertama, seputar permasalahan moda angkutan pribadi yang membuat moda angkutan umum tidak berfungsi dengan baik atau maksimal. Yang kedua, serta dapat merugikan biaya pendapatan dan pengeluaran negara Indonesia. Berikut adalah penyebab permasalahan, yaitu urbanisasi. Sektor pertanian konvensional secara perlahan terlihat semakin kurang menarik dan tidak lagi diminati, terutama oleh generasi muda. Di sisi lain, perkotaan menawarkan banyak kesempatan, baik di sektor formal maupun informal. Ditambah lagi dengan tidak meratanya pertumbuhan wilayah di daerah pedalaman atau rural, dibandingkan dengan di daerah perkotaan atau urban. Hal ini menyebabkan tersedianya banyak lapangan kerja serta upah atau gaji yang tinggi di daerah perkotaan, dibandingkan dengan di daerah pedalaman. Lanjut aja pada transportasi berkelanjutan atau sustainable. Di sini ada semacam bagan.
Yang pertama itu paling fokus pada keberlanjutan menyeluruh. Nah, habis dari keberlanjutan menyeluruh, itu ada di samping-sampingnya lagi yang berdekatan dengan keberlanjutan menyeluruh, itu ada keadilan sosial dan kesejahteraan, perkembangan ekonomi dan kinerja sistem transportasi, pemeliharaan dan regenerasi lingkungan. Selanjutnya ada di lingkaran selanjutnya, yaitu kenyamanan hidup masyarakat, keadilan sosial dan ekonomi, perkembangan yang berkelanjutan. Lanjut pada bagian sisi luarnya, yaitu ada lingkungan, masyarakat, serta ekonomi. Berikut masuk di hal-hal penting dalam sistem transportasi berkelanjutan. Hal-hal penting dalam sistem transportasi berkelanjutan. Terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam usaha menuju terciptanya sistem transportasi berkelanjutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, keadilan sosial atau social equity. Meliputi masalah transportasi bagi si miskin, pengangguran, wanita, dan transport, mobilitas anak-anak dan penyandang cacat. Yang kedua, keberlanjutan dari aspek lingkungan, meliputi kehilangan ruang hijau dan habitat, polusi air, permintaan bahan bakar minyak, polusi udara, kebisingan, pemanasan global, dan sampah kendaraan. Yang ketiga, kesehatan dan keselamatan, meliputi kematian akibat lalu lintas, polusi udara dan kesehatan, bahaya gaya hidup pasif atau tidak aktif, dan bahaya di jalan. Yang keempat, kualitas hidup dan komunitas, meliputi pemisahan atau severance komunitas, invasi ruang, kerusakan peninggalan bersejarah, dan kejahatan. Yang kelima, ekonomi dan biaya murah. Selanjutnya, ada gambar 2, situasi transportasi perkotaan di masa sekarang. Di sini kebutuhan transportasi yang disingkat KT, prasarana transportasi yang disingkat PT. Sini ada gambarannya. Kebutuhan transportasi pada situasi ideal. KT1, kebutuhan transportasi pada situasi sekarang. PT0 atau prasarana transportasi. Prasarana transportasi pada situasi ideal. PT1 atau prasarana transportasi 1 sama dengan prasarana transportasi pada situasi sekarang. Beginilah gambarannya yang tidak seimbang. Bisa dilihat di gambar, seharusnya menjadi seimbang tapi menjadi tidak seimbang seperti di sebelah ini. Selanjutnya, pada kebijakan rekayasa dan manajemen lalu lintas. Kebijakan rekayasa dan manajemen lalu lintas dapat dilakukan dengan berbagai macam cara sebagai berikut. Yang pertama, pemasangan dan perbaikan sistem lampu lalu lintas baik secara terisolasi maupun terkoordinasi yang dapat mengikuti fluktuasi arus lalu lintas. Pengaturan ini akan dapat mengurangi tundaan dan kemacetan. Sistem ini dikenal dengan Area Traffic Control System atau ATCS. Yang kedua, perbaikan perencanaan sistem jaringan jalan yang ada, termasuk jaringan jalan kereta api, jalan raya, bis, dilaksanakannya untuk menunjang sistem angkutan umum transportasi perkotaan terpadu atau SAUTPT. Yang ketiga, perlunya penerapan pembatasan lalu lintas atau traffic restraint terhadap kendaraan pribadi telah diterima oleh para pakar transportasi sebagai hal yang penting dalam menanggulangi masalah kemacetan lalu lintas di perkotaan. Berikut kesimpulan. Kebijakan pengembangan sistem transportasi perkotaan di Indonesia yang menggunakan pendekatan konvensional yaitu predict and provide atau ramal dan sediakan harus ditinggalkan dan diganti dengan pendekatan baru, yaitu predict and prevent, atau ramal dan cegah, yaitu dengan melakukan usaha pengelolaan atau manajemen pada sisi kebutuhan transportasi,
yang dikenal dengan Transport Demand Management atau TDM atau Manajemen Kebutuhan Transportasi MKT. Lanjut pada saran. Tak ada satupun kebijakan atau single solution yang dapat langsung memecahkan secara tuntas masalah transportasi perkotaan. Kebijakan yang harus diambil harus merupakan gabungan dari beberapa kebijakan atau strategi yang secara sinergi akan dapat memecahkan masalah transportasi yang ada. Beberapa kebijakan penunjang lainnya yang harus dilakukan secara bersama-sama agar dapat menunjang keberhasilan konsep MKT tersebut. Sekian dan terima kasih hasil laporan makalah saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.